Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi kita di tempat melalui firman Tuhan yang singkat yang saya sampaikan. Hari ini saya akan berbicara bahwa kita sering sekali berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Apabila kita mengasihi Tuhan, kan dibutuhkan bukti. Bukti orang yang mengasihi Tuhan adalah di dalam hidupnya dia selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Dari mana kita tahu? Dari setiap kebenaran firman Tuhan. Selain daripada orang yang mengasihi Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau, dia akan mengasihi sesamanya, peduli dan mengasihi sesamanya. Kalau kita peduli dan mengasihi sesama kita, itu berarti kita punya hati, punya care. Care dengan orang lain, bukan hanya saya, dan saya. Orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya, seharusnya kalau sesamanya mengalami sesuatu masalah yang penting, maka dia berusaha bagaimana duduk bersama mencarikan solusinya agar bisa ada jalan keluar yang terbaik. Dan untuk orang yang mengasihi Tuhan, ketika di dalam dirinya mengalami sesuatu yang terjadi, sesuatu yang gak nyaman, sesuatu yang rasanya kenapa ada kegagalan, kenapa ada masalah demi masalah terjadi, maka seharusnya yang pertama dia lakukan, dia introspeksi dirinya. Dia mulai introspeksi, periksa dirinya. Apakah di dalam dirinya ada kesalahan yang dia buat? Apakah di dalam dirinya dia sudah melakukan semua yang Tuhan mau? Apakah di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Introspeksi diri terlebih dahulu, bukan menunjuk orang lain. Sebab ketika satu jari kita menunjuk ke orang lain, 3 jari menunjuk diri kita. Maka dari itu introspeksilah kepada diri kita masing-masing. Ketika kita mendapatkan di dalam introspeksi diri, kita tahu di mana kesalahan yang kita buat, apa yang kita lakukan, seharusnya kita mulai bertobat. Seharusnya kita mulai berkata dengan Tuhan, Tuhan ampuni aku, mampukan aku untuk tidak mengulanginya. Pegang tanganku, tuntun langkahku Tuhan, bahwa aku selangkah demi selangkah berjalan bersama dengan Engkau. Ketika itu yang dilakukan, maka Tuhan pasti pegang tangan kita, tuntun langkah kita, bahwa kita selangkah demi selangkah berjalan bersama dengan Dia di dalam kebenarannya. Dan saat itulah Tuhan berikan kepada kita hikmat. Tuhan berikan kepada kita solusi. Bagaimana kita harusnya berlaku, bagaimana harusnya kita berkata-kata, bagaimana kita harusnya melakukan sesuatu untuk penyelesaian di dalam masalah kita. Ketika kita lakukan hal ini, maka kita lihat Tuhan senantiasa campur tangan Tuhan, dan Tuhan turut bekerja atas apapun yang kita lakukan. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Apabila kita tidak introspeksi diri, kita cuma menyalahkan orang lain, kita cuma menunjuk orang lain, apalagi kita menyalahkan Tuhan, maka kita tidak dapatkan solusi, tidak dapatkan jalan keluar, dan kita akan tenggelam di dalam kesalahan demi kesalahan. Dengan demikian kita akan alami kegagalan demi kegagalan. Ketika kita lakukan bagian kita dengan baik dan benar, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Apabila Tuhan lakukan bagiannya, kita akan heran dan tercengang-cengang. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan apa yang gak pernah timbul di dalam hati kita,
Semuanya Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini yang Tuhan ajarkan kepada saya. Jadi di dalam setiap kegagalan saya, di dalam setiap permasalahan saya, di dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saya selalu introspeksi diri. Saya selalu melihat di mana kesalahan saya, apa yang salah, apa perkataan saya atau perbuatan saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mohon ampun daripada Tuhan. Saya mohon belas kasihan Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan itu, pengampunan Tuhan itu akan turun ketika kita tahu kita salah, kita introspeksi diri, dan kita mau berbalik dari jalan yang salah. Apapun itu saudara-saudara, ketika kita mengakui kita salah, ketika kita datang pada Tuhan, kita introspeksi diri, maka Tuhan akan mencurahkan bukan hanya pengampunannya, belas kasihannya, campur tangannya, hikmatnya, dan solusinya. Itu sebabnya saudara-saudara, apabila saudara mau melakukannya, maka saudara akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dia akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Dia akan ubah setiap yang buruk di dalam kehidupanmu menjadi baik. Dia akan buat apa yang tidak ada di dalam kehidupanmu menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mau melakukannya bersama dengan saya, katakan amin.